Menjadi anak seorang legend itu tentunya tidak mudah. Apa sih yang tidak mudah? Yang pertama adalah apakah lo bisa melanjutkan legacy yang sudah dibuat oleh orang tua lo? Gue pernah di titik yang udah gue nggak mau bermusik, lanjutin bokap boro-boro, makanya gue habis lulus langsung kerja kantoran kan. Lalu yang kedua, apakah lo akan lebih baik daripada apa yang sudah dibuat oleh orang tua lo? Kasih denger ya lagu gue yang emo, gue udah bikin. Oke. Gue udah bikin demo-demo gue tuh lagunya emo semua. Nanti gue kasih denger ya. Boleh, boleh. Itu aslinya gue seperti itu. Dan yang ketiga, apakah lo akan sekarakter atau mungkin berbeda dari apa yang sudah dijalankan oleh orang tua lo semasa berkarya? Gue bilang ke diri gue sendiri, gue di sini untuk tumbuh, gue di sini untuk belajar di musika ya. Jadi gue apapun yang ibu pilih itu jalan terbaik buat gue. Gue bilang ke diri gue sendiri. So we have today Pasha Krisya. Welcome bro. Wow, thank you man. Gue happy banget liat lo di sini bro. Yoi, kita adalah teman UPH ya. Iya. Banyak yang nggak tahu mungkin. Pasha ini adalah kakak kelas gue waktu pas kami sama-sama kuliah musik di UPH gue ketemu tahun 2009 ya waktu itu ya. Dan gue inget banget bro, waktu itu gue belum kenal sama lu, terus gue lagi baca, gue lagi ikut kelas teologi kalau nggak salah gitu ya. Terus gue kayak ngantuk gitu di kelasnya gitu ya. Dan waktu itu gue baca buku tulisan Albertine Endah, buku tentang bokap. Yang merah ya? Yang warna merah, apa ada merahnya? Bukan, yang satu lagi, yang lebih ke coklat, yang covernya kayaknya lagi bokap lu lagi ke bawah ya gitu ya. Oh, itu lebih personal tuh yang itu tuh. Iya. Bukan biografinya. Bukan, iya bukan yang begini. Iya, bukan. Yang satu lagi. Yang dunduk kan. Iya, dan waktu itu gue lagi baca kan, wah ini very personal cerita tentang semasa hidup dan kawan-kawannya, dan tiba-tiba gue inget turun lift gitu. Kita turun lift bareng dan kayak gue kenalan, dan gue baru tahu oh ternyata anaknya Krisya, anaknya almarhum Krisya itu satu kampus sama gue, dan dua lagi orang yang ada kembar gitu. So how are you bro? Apa kabar? Very very good man. I'm very very good. Gue tuh merasa kayak akhirnya gue menemukan jalan gue setelah lama gue berlari nyasar gitu. Oke. Ibaratnya gue udah menemukan jalan gue, tapi gue belum menemukan diri gue sendiri gitu. Tapi at least gue jalannya, pathnya udah gue temukan. Dan itu terima kasih kepada pandemi sih bro. Terima kasih kepada pandemi. Sebelum kita bahas lebih detail mengenai tentang pandemi ini yang membuat lu seorang pasien menjadi masuk ke industri, boleh gak sih sedikit flashback gitu ya? Sebenarnya dari anaknya almarhum Krisya ini ada berapa sih? Gue 4 bersaudara. 4 bersaudara. Dan yang di musik, I am the only one. Pasha the only one. Kalau nggak salah, lu juga dulu sempat terlibat di film bibliografinya ya? Iya, jadi adiknya bokap. Tahun berapa itu? Tahun 2016 kalau nggak salah ya. 2016 apa 2017 lupa. Ya gue jadi adiknya bokap. Bokap kan diperankan oleh Vino G. Bastian. Dan itu yang mensuggest untuk siapa? Jadi adiknya siapa ya waktu itu ya? Siapa ya, mikir-mikir gitu, siapa yang jadi adiknya? Terus Vino G. Bastian sendiri yang milih gue waktu itu gitu. Oke. Dan 2016 berarti kurang lebih 7 tahun lalu ya. Dan akhirnya lu sekarang merilis, lebih tepatnya tahun lalu ya, lu rilis single. Bersama barengan sama Musika ya, label yang juga dulu menghandle bokap. Yoi. Kalau boleh tahu, what is the reason behind why you choose? Apakah ini mungkin pertanyaan bodoh gue ya? Apakah karena katalog bokap lu ada di Musika semua atau apa gitu? Oke. Pertama gue mau bahas panjangnya ceritanya, Bong. Gue kan lu tahu dulu kan di kampus gue gak pernah nyanyi kan gitu kan. Iya. Tapi gue bikin lagu ya. Nah waktu pandemi itu tadi, seperti yang tadi gue cerita, thanks to pandemi, gue menemukan ibaratnya kayak diarahin gitu sama Tuhan. Ini jalan lo di sini loh. Gitu. Gue selama ini setelah lulus kan gue kerja kantoran ya. Oh iya, di bidang apa? Di bidang PH production. Jadi kayak gini-gini gue ngerti nih. Kayak gini-gini gue ngerti. Jadi ada lightingnya lah. Lighting, audio. Oke. Gitu. Gue pegang audio kan, gue sound design kan. Iya. Gitu. Jadi ketika pandemi itu ya pokoknya kantor gue inilah. Kantor gue ibaratnya bangkrut. Jadi ini gue
pegawainya diberhentikan semua, termasuk gua. Termasuk lo, oke. Jadi pada saat itu gua gak ada kerjaan, cari kerjaan juga pada saat itu susah. Ngapain ya waktu itu, mikir uring-uringan. Akhirnya tercetus ada bisikan dalam hati, oh ya gue punya lagu-lagu banyak, lumayan banyak waktu itu, belum terlalu banyak, belum sebanyak sekarang. Tapi waktu itu udah ada beberapa lagu, gue rekam aja demonya lah. Gue bikin demonya, habis itu gue kirim ke label-label gitu, ya termasuk Musika. Tapi sebelumnya gue datengin dulu, gue kan karena tadi anak legend tadi, gue tuh jadi gue survei dulu nih, gue cocok gak sih, gue pantas gak sih gitu-gitu. Jadi gue cek ombak dulu nih, lagu gue oke nggak gitu, maksudnya gitu. Gue cek ombak ke kakak-kakak dari The Massive karena berhubungan baik. Gue jadi datangin mereka, terutama Karian ya. Dia pas denger demonya, katanya waktu pertama kali gue inget banget waktu pertama kali gue datang ke dia, terus gue mau bermusik, dia bilang aduh gue lega, dia bilang gitu. Gue ngerasa lega. Kenapa? Soalnya akhirnya anaknya ada yang nerusin, dia bilang gitu. Gitu. Oke, lo sekarang yaudah, lo sekarang bikin demo. Yang dia denger tuh yang mana? Bidadari. Bidadari. Ada satu lagi yang judulnya Bangkit, tapi sekarang belum dirilis. Ada 2 waktu itu. Terus dia pokoknya intinya lega. Terus ya udah sekarang lo bikin demo, lo serius ya di sini. Nanti kita bantuin lah, gitu lah. Nanti gitu kita bantuin. Siap. Makanya waktu Bidadari itu kan produsernya The Massive kan. Ya kan? Oke. Gitu. Waktu itu produsernya The Massive, jadi mereka bantuin. Terutama Karian ya, secara moral tuh dia bantuin gue banget. Gue tuh gini Bong, gue waktu pertama kali masuk ke industri, di kontrak Musika, terus mau bikin mau rilis gitu. Nama panggungnya apa ya? Gitu kan gue mikir gitu. Tadinya gue mau pakai nama Pasha Chris Mansyah Bong. Karena terbebani banget gue sebenarnya. Pada saat itu gue flashback sih, gue sekarang sih udah berdamai gue dengan itu. Tapi ketika itu pada saat itu gue masih takut banget nanti orang ekspektasinya ketinggian atau gimana, sementara gue kemampuannya baru segini gitu. Takut mengecewakan fans bokap gue gitu. Makanya gue pakai nama Pasha Chris Mansyah awalnya. Tapi waktu itu Kak Rian juga yang bilang, Kak Rian The Massive juga yang bilang bahwa lo harus pakai nama Pasha Chris ya. Kenapa? Ya memang lo anaknya memang berat, mungkin dia bilang sih pikiran lo aja yang berat gitu-gitunya. Itu sebenarnya lo ciptakan sendiri itu ketakutannya. Tapi menurut dia bilang lo harus lanjutin legasinya gitu. Lo sedang melanjutkan perjuangannya dia. Lo sadar nggak itu, dia bilang gitu. Jadi lo harus bawa itu nama Chrisye di belakang nama lo gitu. Akhirnya gue dengerin, gue pikir-pikir, ya udah akhirnya pakai nama Pasha Chrisye gitu Bong. Gitu. Jadi itu dibalik lahir nama Pasha Chrisye ya. Dan berarti dari tahun 2022 rilis Bidadari, dan akhirnya sekarang langsung EP. EP-nya pun berjudul Hanya Kau Yang Ku Mau. Dirilis di ulang tahun bokap. Kalau boleh tahu nih, dari 4 saudara nih, kalau gue boleh nanya, kenapa lu yang paling mau melanjutkan legacy bokap? Dengan lu terlibat di film, dengan lu merilis EP di ulang tahun bokap, dan bahkan ada lagu Kisah Kasih di Sekolah yang dimana lu secara tidak langsung berkolaborasi dengan bokap. Oke, gue mau cerita juga gini dulu. Jadi dulu itu gue tidak ada kemauan untuk melanjutkan karir sebagai... Oh sorry sebentar. Kenapa? Hah? Oh, sama aja. Apa? Iya, barusan ada note mau benerin mic. Gue pikir anjir, dari tadi apa gak kerekam apa? Busanya. Ternyata busanya masuk. Nggak berubah. Tidak ada yang berubah ini. Kecuali lu mau ganti mikrofonnya nih, berubah. Ini nggak berubah, sama kan nih? Sama ya. Ya nggak apa-apa lah, itu nggak perlu di-cut lah, biar lucu. Lanjut, berarti tadi sampai mana? Oh iya, kenapa lu yang pengen banget ngebawa nama bokap di dalam karir lu gitu? Pada awalnya banget ya, sebenarnya gue pernah, every family itu punya own drama kan. I know. Ya kan. Dulu gue waktu kecil, waktu SMP tuh gue pernah bersumpah gitu, gue nggak mau deh di musik gitu. Gue pernah gitu kayak gitu, gue pernah begitu. Jadi gue pernah di titik yang udah gue nggak mau bermusik.
lanjutin bokap boro-boro, makanya gue habis lulus langsung kerja kantoran kan gitu. Itu waktu bokap masih ada. Waktu bokap masih ada, SMP Oh, masih oke. ada. Iya, iya, iya. Karena gue terganggu banget ya kalau misalnya jalan gitu sama dia tuh pasti dia kan suka ngajak jalan-jalan. Kalau dia ngajak jalan-jalan tuh gue udah males duluan. Kenapa? Soalnya pasti kalau sama dia tuh pasti orang-orang tuh pada ngeliatin. Dulu masih zamannya two style tau gak? Iya, iya, iya. Gue yang makanya tuh yang hasilnya masih seminggu lagi baru iya. kelihatan. Itu Iya, iya. minta foto ya. Terus dia tuh selalu ngelayanin penggemarnya pada saat itu. Mungkin gue marah ya. Sekarang gue ngerti. Pada saat itu mungkin gue marah nih kok malah jalan-jalan sama bokap gue. Gue jarang ketemu bokap gue ketika gue sama bokap gue kok. Dia malah ngelayanin orang lain sih gitu-gitulah. Soalnya selalu banyak dan lama gitu kalau misalnya foto kan jalan-jalan gitu. Dan dia kan orangnya kan nggak yang yang gue superstar gitu. Jadi dia mau makan di pinggir jalan juga mau-mau aja, dan itu orang-orang pada ngerubunin kan. Jadi gue sempet terganggu. Itu salah satu yang bikin gue masa-masa yang bikin gue terganggu aja gitu. Kalau misalnya kok jadi musisi nih kayak gini banget hidupnya gitu loh. Iya, 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 No iya. privacy gitu. Makanya gue itu salah satu alasan kenapa gue nggak mau ngelanjutin bokap gue akhirnya. Dan itu gue juga nggak milih Bong tadi kenapa gue mau yang melanjutkan ibaratnya gue sekarang yang melanjutkan legacy bokap dari anak-anaknya ya. Gue juga nggak mau dan gue juga nggak ngerti kenapa gue bisa ada di sini. Bener-bener kinerja semesta menurut gue ya. Oh, oke. Bener-bener. Jadi dari pandemi, dari film itu Vino G. Bastian yang milih sendiri. Itu juga nggak terjadi dengan begitu saja gitu. Siapa yang pencetus pertama mau bikin film tentang bokap? Nyokap. Oh, oke. Nyokap ini juga. Terus orang-orang juga di sekitarnya juga it's about time gitu bikin film tentang bokap Oke, kayak oke. gitu. Terus sekarang kan gue juga bermusik juga. Waktu itu sebenarnya karena nggak ada pilihan lain Bong, nggak, maksudnya pandemi nggak ada kerjaan. Lu bayangin aja nggak ada kerjaan di rumah. Iya, Gue iya, punya iya, apa iya, ya? iya, iya, Oh gue iya, punya iya. lagu-lagu nih, gue bikin aja demonya. Terus itu gue tawarin ke label-label. Ya, masuk musika juga ya karena satu alasannya pasti karena bokap gue di situ juga. Gue milih musika gitu loh. Karena orang-orangnya juga udah gue kenal gitu Iya, dari iya, kecil. iya. Jadi udah Sama lumayan Ibu ada. Acin. Iya, 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 iya. Udah kenal dari kecil banget loh. Ibu Acin mah dari gue masih bayi banget kali udah gendong-gendong. Iya, 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 iya. Dan lu merilis EP ini sampai ada sampling suara bokap. Kayaknya satu-satunya sampling bokap yang resmi itu cuma lu ya. Yang lain mungkin yang kan pasti banyak tuh tukang-tukang Iya, remix yang lagi iya. remix lagunya Krisya gitu ya. Kan tuh pasti pada kagak resmi lah ya. Tinggal caplok-caplok dari internet pakai teknologi modern untuk bisa menghilangkan instrumen lalu mengambil suara bokap. Kayaknya lu nih yang pakai suara bokap yang resmi gini ya. Iya. Sementara kalau dari EP sendiri, ini kan ada 3 lagu nih. Yang lu paling jagokan tuh lagu apa? Sebenarnya gue yang paling jagokan tuh lagu Hanya Kau Yang Ku Mau sebenarnya. Oke. Makanya EP-nya judulnya Hanya Kau Yang Ku Mau. Iya, iya, Gitu. iya. Kalau dari Ibu Acin mungkin ngelihat as a business ya, mungkin Iya, iya, iya. kasih sekolah featuring bokap. Dan dia tuh ada angan-angan pengen banget gitu ya ketika masuk musika gue. Nanti kita bikin ya pokoknya bikin kayak Natalie Cole dan Nat King Cole, lu tau nggak? Pernah duet yang Hologram duet, ya? Iya. Dia pengen bikin kayak gitu. Nah ini diwujudin lewat single Kisah Kasih di Sekolah. Jadi gue duet sama bokap gitu. Dengan duet dengan anak dengan bapak yang udah nggak ada gitu. Iya, 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 Gitu. iya, iya, iya. Hanya Kau Yang Ku Mau, itulah jagoan gue Bong. Ya, maksudnya itu gue bikin sama sahabat gue sendiri. Lu as you know kan di kampus gue kemana-mana sama Kevin. Udah lama kita berteman. Suatu hari kita di challenge gitu. Jadi gini Bong ceritanya. Oke, so before kita bicara lebih lanjut tentang ini, disclaim barusan yang disebut Kevin itu adalah Kevin Aprilio ya. Iya, Kevin Aprilio So ya tadi. Hanya Kau Yang Ku Mau adalah Produsernya. produser dalam lagunya Kevin Aprilio Iya. di Vieratel. Oke, lanjut. Jadi awalnya banget kan Bidadari itu kan rilis Juni 2022. Mau lanjut lagi Kisah Kasih di Sekolah, itu gue udah mulai produksi dari Desember 2022 sama Januari 2023 udah produksi musik sama Opung dan take vokal udah. Rencananya dirilis bulan April 2023. Terus Ibu Acin berubah pikiran.
Pertama karena Lebaran diundur lagi jadi Mei. Abis itu tapi lebih baik jadi September aja deh. Oh, Biar ada oke. momentumnya dia bilang. Karena Biar pas ulang tahun Iya bokap pas gitu ulang ya. tahun bokap. Iya, 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 Biar ada iya, iya. momentumnya. Katanya sayang kalau misalnya kita rilis gini aja gitu. Iya, 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 Gak ada iya. momentumnya. Jadi baiknya menurut dia eh pas ulang tahun bokap rilisnya. Kisah kasih sekolah as a single tadinya. Masih single nih. Terus gue bilang, aku jadi lama nganggur ya nih Tan. Gue manggilnya Tante Acin. Aku jadi lama nganggur nih Tan. Bikin apa ya? Aku bikin deh sesuatu. Oh ya udah, tadinya mau sama Kevin itu setelah kisah kasih di sekolah. Ya udah sama Kevin itu kamu majuin, kamu sanggup gak di challenge gitulah dalam waktu mepet. Jadi waktu itu April terjadi pembicaraan itu April disuruh bikin lagu baru sama Kevin, di challenge lah. Bikin lagu baru bahasa Indonesia. Gue menyanggupi dan itu jadi beneran waktu pada saat itu lagunya sendiri gue bikin 15 menit ya. Habis itu gue minta Kevin untuk tulis liriknya gitu. Liriknya juga karena dia sahabat gue, jadi dia tahu kisah percintaan gue kan. Jadi dia based on my love story gitu sebenarnya. 15 menit lalu di-reduce menjadi lagu pop zaman now gitu ya. Iya, itu Oh sebenarnya wow. itu sebenarnya kalau denger itu kan kayak jadi selera gue sama Kevin tuh emo 2000-an gitu loh. Ya, 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 Itu kan ya, kayak ya. karas itu kan Ya, sebenarnya. ya, 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 ya. Gitu. Tapi sebenarnya dalam branding sendiri, apakah seorang Pasha kedepannya akan mau ke musik emo? Mau Atau banget. mau banget? Mau banget. Dan Oh nanti wow. gue akan kasih denger ya lagu gue yang emo. Gue udah bikin. Oke. Gue udah bikin demo gua tuh lagunya emo semua. Nanti gue kasih denger ya. Boleh, boleh, boleh. Itu boleh. aslinya gue seperti itu. Oh, oke, oke. Asli gue seperti itu. Tadi Dani udah denger. Oh, oke, Beda oke. banget ya. Beda Oke. banget ya. Ya, Gue tapi yakin sih ada dalam konteks emo sendiri, gue memang tidak tahu banyak. Oke. Tapi yang gue tahu skena emo itu growing parah, terutama di Bandung. Oke. Kayak misalnya kita lihat Stand Here Alone, For Revenge gitu ya. Sekarang juga ada Stereo Wall di musika juga. Nah itu anak Stereo Wall tuh, anak musiknya Stereo Wall tuh. Dan gue ngelihat emo ini sudah tidak lagi dikategorikan sebagai musik 2000-an doang. Iya, Kalau iya. dulu kan sangat Lekat ya. ini Killing Me Inside lah, PWG, Iya, terus iya. misalnya MCR gitu ya. Sekarang nih ada emo Sunda, ada emo Indo gitu loh. Maksudnya emo nih di lokal sendiri nih kuat Banyak. banget. Oke, Apalagi kalau gua nggak salah, emo ini sangat kuat dengan pergerakan kultur kayak apa fashion kayak Jaklot gitu loh. Kayak lu bayangin zaman Jaklot dulu kan mana nggak ada band emo yang tampil gitu kan. Iya. Last Child juga kayaknya tampil di Jaklot banget tuh zaman dulu ya. Jadi gue ngeliat nih emo nih in the future bakal menjadi sebuah subculture yang strong dan mungkin bakal ada prediksi gue bakal ada sampai ke fast gitu ya, dan bakal ada turunan-turunan ke fashion yang bakal akan rise lagi lah emo, tapi in the new way ya, mungkin lebih colorful. Kalau dulu kan emo mungkin lebih yang kayak tindik bibir ya, maksudnya ya, terus habis itu rambut yang tajam-tajam. Iya. Kalau sekarang mungkin lebih ke nggak melulu ke sono tapi bisa dalam form of colorful, bisa dalam ya emo lah tetap lah. Ya, tapi gue masih belum diizinkan sama ibu. Oh Sama ibu iya aja. iya. Belum saatnya ya. Ini. Karena itu satu rock, musiknya keras buat ibu keras. Aransemennya dia bilang nanti di reduce ya, jangan di tone down ya, jangan sekeras ini. Dan bahasa Inggris, gue masih belum boleh bahasa Inggris karena gue masih baru gitu. Oke, tapi gue mau nanya pendapat lu mengenai peran produser ya. Berarti kan di sini kan ibu dalam konteks yang dibahas ini kan Bu Acin ya. Berarti produser dalam karir musik lu nih. Iya. Untuk sekarang dan untuk nanti, apakah seorang lu akan menaruh keputusan terakhir ketok palunya itu di produser, atau pada akhirnya lu akan menunggu market kayak apa? Misalnya tiba-tiba lu iseng rilis satu dan ternyata ini ya udah kalau marketnya oke berarti baru ini. Sekarang sih gue bener-bener bilang ke diri gue sendiri, walaupun gue jujurnya nih emo nih gini, tapi ibu Acin masih pengen gue pop gitu. Tapi gue bilang ke diri gue sendiri,
gue di sini untuk tumbuh, gue di sini untuk belajar di musika ya. Jadi gue apapun yang ibu pilih itu jalan terbaik buat gue bilang ke diri gue sendiri gitu. Oh wow, langka loh yang kayak lu sekarang. Gitu. Jadi gue bener, dan gue sadar soalnya gue bener-bener baru dan bener-bener baru belajar gitu loh. Ibaratnya baru nyemplung, belum nyelam lah gitu loh. Iya 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 iya. Ya. Cuma mungkin bedanya lu sama kebanyakan orang ya kalau gue boleh ngomong jujur, lu nyemplung, tapi sebenarnya kolamnya tuh udah nggak baru lah buat lo. Iya sih. Lu udah dari kecil men. Iya. I mean, mungkin kalau gue boleh tambahin apa yang Rian bilang ya, lu sekarang ini sadar nggak sadar ngelanjutin legacy bokap lu. Mungkin kalau dari gua bro, lu tuh sadar nggak sadar kayak pulang aja ke rumah. Mungkin emang sebenarnya this is your home after all Iya, gitu. Mungkin sebenarnya crowd, studio, mixing, mastering, efek gitar, lirik, invoice manggung, dan fans, followers. Mungkin ini adalah dunia lu sebenarnya. Iya, iya, iya. Yang mungkin whatever the reason is, kenapa anak-anaknya cuma lu yang mau gitu loh. Gua nggak tahu kenapa, tapi mungkin sebenarnya ini adalah rumah lo. Tapi you're not secara oh ya ini gue pemula gitu. Menurut gue sih enggak bro. Enggak ya? Menurut gue enggak. Apalagi lu kuliah musik, lu juga lu enggak pemula lah. Cuma mungkin ya, tapi gue salut sih. I mean in a very honest and good way, gue salut lu bisa berpikir bahwa keputusan produser lu adalah yang lu imani dan lu amini terbaik. Karena well, lu pasti tau lah, zaman sekarang itu kan orang sangat identik dengan rebel. Wah, Idealis. buat apa label? Buat apa manajemen? Tadinya gue begitu loh. I know my own way. Gue bisa distribusi musik sendiri, gue bisa produser musik sendiri dan kawan-kawan gitu ya. Dan kejujuran adalah kunci. Dan lu barusan ngomong loh, lu suka emo, tapi lu percaya kalau produser yang di set sama jalan produser lo itu adalah yang terbaik. Fuck man, itu langka banget sekarang. Kita nikmatin proses. Gue bilang ke diri gue sendiri, nikmatin aja prosesnya walaupun sekarang musiknya mungkin belum terlalu jujur gitu sama diri lo. Tapi nanti akan akan datang waktunya yang tepat lah gitu lah. Ibaratnya gitu. Gue percaya itu sih. Oke, tapi menurut lo apa yang akan, misalnya ada fans lo yang mendengar ini gitu ya. Menurut lo mereka akan gimana mendengar bahwa musik lo yang ini nih belum sejujur itu? Mau bilang apa ke mereka gitu? Maksudnya menurut lo apa yang akan mereka rasakan gitu dengan mendengar, hah ternyata Kak Pasha nggak suka gitu? Enggak, bukan nggak suka sih. Maksudnya musik sekarang gue suka, cuman menurut gue belum terlalu jujur gitu. Belum sejujurnya gue gitu. Oke. Menurut gue sih mereka bisa paham ya. Iya. Karena musik menurut gue tuh musisi harus tumbuh terus sih. Nggak bisa stuck di satu warna doang gitu. Iya. So basically lu mau belajar dari apa yang sekarang diterima di masyarakat umumnya itu pop. Tapi eventually lu akan pelan-pelan mengeluarkan warna lu yang sesungguhnya yaitu di emo gitu. Iya, gue juga ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman gue yang wartawan, yang penggemar musik. Oh iya, ini kan mereka udah denger lagu gue yang emo gitu ya. Oh iya, lu nanti ini aja patokannya kayak Isyana aja. Pak Isyana kan lu pokoknya Isyana kan waktu awal-awal kan juga pop banget gitu ya. Sekarang kan udah jadi dirinya sendiri kan. Jadi gue dinasehatin sama teman-teman gue, ya lo pokoknya nikmatin aja prosesnya, nanti bisa lo lah jadi kayak Isyana gitu. Nikmatin aja prosesnya gitu. Siap bro. Gue mendoakan yang terbaik untuk karir lo dan thank you bro. Gue yakin perjalanannya pasti nggak mudah ya, apalagi nowadays persaingan itu udah nggak kayak dulu. Iya. Kalau dulu tuh persaingan itu dengan apa yang ada di layar TV dan apa yang ada di radio dan apa yang ada di majalah atau di koran. Sekarang persaingannya di semuanya, like literally di semuanya, dan selalu ada pemain baru. Dan yang lebih mengerikan lagi apa? Musisi internasional juga udah rutin datang ke sini. Yoi. Jadi
Lo bayangin ya kalau dulu kita bisa cuma bermimpi mungkin zamannya kita ya. Lo demen Larkin Shield gak bro? Dengerin. Tahu lah ya. Tahu lah, Iya. tahu walaupun nggak dengerin banget tapi tahu Iya, lah. terus misalnya apalah zaman 90s misalnya Savage Garden lah, Michael Learns to Rock gitu misalnya ya. Buset, dulu kita berharap mereka datang tuh susah banget kan. Belum tentu ada di lifetime kita lah, ya kan. iya. Sekarang lo bayangin nih tim Indo Musik nih yang kelahiran 2000, kelahiran 99 98, demen BTS ada anjir. Iya, anjir. Ada apa Tokopedia Iya, sambil nyanyi sambil brand gitu ya dengan gampangnya. Ini in a good and a both in both good and bad ways lah for the industry ya. Kenapa? Karena menurut gue persaingannya berarti nggak cuma sama teman-teman bro, nggak cuma sama se-Indo, persaingannya se-internasional. Se-internasional ya. Exactly. Tapi nggak apa-apa lah. Let's play the game gitu. Play the game bro, as player one bro. This is your time bro. Gue saking gue ada satu lagu nanti gue kasih denger ya. Ada satu lagu gue judulnya Dark Knight of the Soul itu emo. Itu udah kayak judul game Batman yang terbaru bro. Itu gue saking pedenya sama lagu itu nih, gue bisa lah nih internasional pakai lagu ini, ntar gue kasih denger deh. Oke. Nih kalau Tapi memang belum dikasih izin sama label. Iya. Itu gue kalau dengar barusan judulnya itu yang kepikiran di gue tuh kayak judul baru game Batman gitu. Mungkin arc yang setelah Dark Knight ya, atau Arkham Asylum gitu yang ada di gue lagi main tuh. Jadi gue bingung deh. Dengan sekarang lo di project solo ya berarti ya. Ada nggak plan untuk meremake atau menyanyikan kembali lagu-lagu lama bokap? Karena buat gue pribadi itu hal yang mungkin bisa aja bagus, tapi bisa juga buruk gitu ya. Tergantung gimana lo ininya ya. Tapi lo sendiri ada nggak plan ke sana? Ada akhirnya. Tadi awalnya tuh gue pertama kali masuk musika ada namanya Om Teddy, dia tuh A&R-nya musika. Oke. Dia tuh sempat puyeng sama gue karena gue nggak mau nyanyiin lagu bokap. Oke. Dia sempat puyeng, tapi akhirnya perlahan-lahan dengan proses ini tadi gue bilang kan gue berubah kan, jadi gue akhirnya gue bisa mau nyanyi kisah kasih sekolah bareng bokap. Tadi gue bener-bener nggak mau karena gue alasan gue aku bisa berdiri di atas kaki sendiri kok gitulah. Tapi gimana juga kan orang tahu gue anaknya seorang Krisya gitu, pasti ekspektasinya di panggung pasti nomor satu lu nyanyiin lagu bokap lo lah gitu. Akhirnya jadi ada sih plan itu dan gue kan ada band ya, jadi punya band pengiring gitu. Gue udah sama band pengiring gue tuh udah latihan banyak lagu lagu bokap gitu, gue siapin aja. Gue punya ide deh. Harusnya kalau yang ini bisa di-approve nih sama Bu produser lah. Idenya adalah kan zaman now ini merilis sebuah cover itu sangat mudah untuk kita lisensikan ya. Apalagi musika kan termasuk udah lumayan sering nih melisensikan cover gitu ya. Kenapa nggak lo bikin sama band lo tribute album emo tapi lagunya Chris ya? Di Cover aja. Cover aja. Nggak perlu lo treat as single ya. Cover aja buat konten YouTube gitu, nggak usah sampai ada di Spotify. Tes ombak aja. Iya. Tapi emo bro. I mean if the numbers are good, then go fucking for it lah. Iya, Berarti emang jalan lo di emo men. Emo atau nggak pop rock lah. Gitu. Atau pop rock. Pop rock. Whatever it is. Antara itu. Karena menurut gua cover kan nggak, maksudnya kalau cover kan projectnya nggak sebesar skala single ya. Lu harus ada lagu audionya sampai lu rilis di Spotify, nggak harus sampai lu ada mau marketingnya, press con gimana. Konten YouTube aja men, tapi dilisensiin. Kan ahli waris master pasti di lu nih. Nah ahli waris komposisi gua nggak tahu karena kan setiap lagu bokap yang nulis beda-beda ya. Beda-beda. Nah tapi kan musika pasti bisa bantu lah. Bisa. Nah coba aja bikin, tapi seri lah, itu bukan album ya, seri misalnya seri. 10 video emo bro, pop rock gitu ya. Gitu ya. Iya, tapi yang lu suka dan YouTube doang, nggak usah ada di TikTok gitu ya. Exactly man. Gitu aja ya. Karena kemarin tuh gue denger ada satu lagu Nice ini deh. idea man. Nice idea. Kemarin tuh gue denger lagu siapa ya? Anggi Marito ya, yang versi rock, tapi viral banget di TikTok, bener gak? Nah, jadi tuh ada satu lagu Anggi Marito,
Tak segampang itu, yang tak segampang itu gitu ya. Kan lagunya kan ku mencari penggantimu gitu kan. Tiba-tiba ada yang cover di TikTok tapi kayak masih pakai suara aslinya dia ya. Tapi musiknya ganti. Diganti. Wow, tak gampang itu. Gitu lah. Pokoknya modelan kayak gitu ya. Itu viral banget nyet. Anjay. Viral banget yang make sound itu banyak banget. Entah dipakai buat adegan romantis sama pasangannya, entah dipakai buat dagangan all shopnya laku gitu yang udah nggak masuk akal gitu ya. Tapi viral banget soundnya. Nah, that's how music spread nowadays kan, secara random. Nah siapa tahu belum lu bikin terus potongan lu masukin ke TikTok nih, potongan emo. People will ask eventually, ini siapa yang nyanyiin anjing? Siapa nih yang cover? Dan setelah itu numbers will tell. Lagu bokap ya. Lagu bokap. Gue soalnya Exactly. baru-baru ini gue bikin cover, mau bikin konten YouTube yang tadi kayak lu bilang. Tapi bukan lagu bokap, lagu. Jadi gue ada satu lagunya sahabat gue ini si Kevin Aprilio. Oke. Jadi ini lagu ini bener-bener setelah gue sadari ya, ini lagu bener-bener berpengaruh dalam cara gue menulis lagu. Gue baru aja bikin lagu covernya Seandainya. Oke. Mau gue bikin konten YouTube aja gitu, bukan dirilis di Spotify gitu gitu sih. Tapi dia bakal ikutan nggak di situ? Nggak ikutan. Dia nggak ikutan sih. Udah rekaman udah jadi. Ntar gue kasih dengar lagi. Boleh. Oh coba deh lagu bokap deh. I mean it's a statement. Apalagi kalau sampai orang klik gitu ya sumbernya. Apalagi kan kita bisa klik sumbernya kalau di TikTok atau di YouTube Shorts gitu ya. Pasti klik ada nama Chrisye-nya. Siapa nih gitu. Oke. Wah itu bom sih bro. Nice idea man. Bom bro. Itu harusnya sih di-proof lah. Tadinya tuh gue nggak mau nyanyiin lagu bokap gue gitu karena kan terbebani itu tadi ya, terbebani lah. No bro, you shouldn't. You shouldn't. Oke. Lagu bokap dengan segala eranya itu sudah mengisi banyak sekali kehidupan masyarakat Indonesia, including me, including my parents, maybe including my grandparents gitu ya. Jadi, and tentunya generasi selanjutnya gitu sampai sekarang masih bergaung ya dengan berbagai form ya. Ada yang lewat cover version, kayak misalnya Aku Cinta Dia kan ada versinya Vidi Aldiano, Kita gue tahu. ada versinya ada Rahmani Astrini juga kalau gua nggak salah gitu ya, dan lagu-lagu yang lainnya ya banyak ya. Gua rasa sih definitely you shouldn't bro. I mean mungkin sometimes gini ya, mungkin gua nggak bisa menilai karena gue tidak ada di posisi lo. Cuma menurut gue ada hal yang mungkin orang tuh cuma bisa berandai rasanya jadi kayak lo gimana. To live with a legend, to see his back every day, to see how he lives, to see how he undergo the process of rekaman. Bokap gue biasa aja orangnya. For you, maybe for so many people no bro. I mean itu yang mungkin bisa menjadi value yang lo share ke orang-orang. People will never know how to be like Pasha Chrisye. Cuma lo dan saudara-saudara lo yang bisa merasakan itu dan menjadi saksi hidup ya, menceritakan gimana. Dan bokap udah nggak ada. Yang lo inget yang baiknya aja gitu. Dan the songs yang sudah mengisi, go for it man. Oke. Nobody will, people will judge anyway, but nobody have the right to take control of your life. Yes. People will judge bro. Lu mau cover lagu bokap, lu mau bawain lagu bokap, people will judge anyway. Orang lu nggak bawain juga, people will judge anyway. Iya benar. Bener banget itu. Jadi ya sama aja bro, sama aja. Sekarang gue udah mau sih Bong. Dulu sih nggak mau kan sampai Om Teddy yang enak musika sampai puyeng gitu. Sekarang gue udah mau gitu kan. Jadi Om Teddy udah nggak puyeng ya? Udah nggak puyeng. Udah berdamai gue. Setelah dinasihatin sama teman-teman bokap gue lah. Ada dinasihatin sama teman-teman bokap gue. Gue bilang gitu, aku nggak mau nyanyiin lagu apa. Terus gue dinasihatin lah. Ada yang marah, ada yang nasihatin pelan-pelan. Tapi intinya gue dengerin. Akhirnya gue kontemplasi. Oh iya, I have to do this gitu. Iya. Tapi buat konten YouTube nice idea bro, mungkin akan gue pakai bro di monggo bro, gue tunggu banget lo bisa bikin konten gue sempat ngeliat satu Piwi Gaskins nge-cover berlisensi ya kayaknya, soalnya lagunya terdistribusi ke semua platform, lagunya Temeli, salah.
dengan versi pop punk ya kayaknya ya. Jeng 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 selama ini aku memaksa jeng 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 jeng. Itu buat gue dalam banyak versi Salah yang sudah dirilis, ada yang R&B, ada yang agak jazzy gitu ya. Paling enak punya PWG bro, buat kuping gue. Karena paling fresh kali, nggak ada yang bikin kayak gitu kali ya, mungkin aja. Atau gimana? eh Spirit anak mudanya keluar banget. Oh, spirit. Maksudnya Potret waktu pas merilis itu kan sangat anak muda gitu loh. Dengan segala selalu ku bilang aku tak seperti, maksudnya gue sorry kalau gue salah liriknya, tapi intinya kan lirik rebel anak muda banget ya. Dan ketika yang lain cover tuh ada yang agak jazzy, agak ya enjoyable lah. Tapi PWG punya bro yang menurut gue Energinya nyampe jadi gitu ya. nyampe bro. Dan rock itu adalah salah satu genre musik yang menurut gue lebih cepat menyampaikan teriakan hati lah ke pendengar. I see. Ketika ngedengerin musik rock tuh lu kayak berasa Iya, iya energinya. emang kayak lebih berasa gitu. Energinya lebih Energi berasa. bro, iya bro. I mean ya, gue bakal tunggu itu bro. Dan mungkin gue mau nanya deh, lu sendiri dengan lu dari 2022 mulai masuk ke industri kayak gini, lu apa sih strategi yang sudah lu siapkan untuk bisa survive di industri? Gua udah setelah gua mengarungi hidup lah. Iya. Pengalaman-pengalaman gua masa lalu gua yang penuh, mungkin banyak orang yang nggak tahu gua adalah pengidap depresi ya. Oke. Gitu, gua adalah pengidap depresi dari tahun 2009. Di situ gua udah mengarungi banyak hal, udah udah dapat penderitaan banyak gitu. Satu hal yang gue belajar adalah hidup go with the flow aja gitu. Jadi no strategi at all. Jadi tapi gue tetap melakukan yang terbaik apa yang gue bisa, tapi no strategi, just let everything unfold in front of you gitu. Oh, Strategi gue gitu. Itu strategi gue. Berarti lu tidak merasa ada yang salah dengan lu nggak tahu kucing apa yang ada dalam karung ya? Nggak tahu dan nggak perlu tahu juga gitu. Jadi gue percaya semesta akan memberikan terbaik untuk kita sih. Ada involvement dalam lu pernah, I'm sorry to hear that bro, gue baru tahu hari ini. Ada involvement dalam lu mengidap pernah bukan mengidap ya, mungkin pernah mengalami depresi terhadap genre musik yang lu suka nggak? Ada involvementnya. Ada nyambungnya nggak sono? Nyambung sih, karena apa ya? Iya, emo kan lebih apa ya? Kayak teriakan-teriakan hati gitu kan. Jadi ini gue ngerasa gue tersalurkan kalau dengerin ini nih gitu. Lagu apa yang paling nyelamatin hidup lu kalau gitu? Lagu apa yang sebenarnya lagu paling pertama yang nyelamatin hidup gue itu waktu gue belum mengidap depresi sih. Gue belum divonis depresi. Lagunya Blink-182. Yang mana? Stay Together for the Kids. Oke. Itu energinya nyampe aja. Bokap nyokap gue itu kan tentang orang tua bercerai kan. Bokap nyokap gue sih nggak pernah berantem. Tapi itu kan kayak tentang merasa kesendirian aja gitu kan. Iya. Jadi itu sih yang selalu. Dan lagu yang nyelamatin hidup gue ketika masa-masa itu ya, Eminem. What? Eminem. Yang mana? Hampir semuanya, The Way I Am, Sing for the Moment, Not Afraid, banyak banget deh. Eminem. Sorry, gue baru tadi gue digeplak malaikat Eminem, boy. Dan Eminemnya itu lu karena itu musik rap ya? Ya, lu merasa save-nya itu karena dengerin words-nya atau karena beat-nya? Not the beat. Oh man, karena wordsnya tuh kayak aduh nih gue berasa ada yang nemenin gue nih Eminem nih gitu lah. He saved me sih waktu itu. Oh shit man. So Slim Shady saved you ya? Yeah. Banyak orang yang bilang dia devil apa, but the devil saved me. Oh man, oke. Eminem. Gua berarti sebenarnya kalau gue boleh kategorisasikan lu sebagai seorang seniman ya, berarti incorporate lu dalam musik ini dari emo dan juga dari ada dari hip hop juga ya. Hip hop ya, cuman Eminem doang, Bung.
Eminem Gue doang. nggak denger hip hop yang lain, nggak denger rap yang lain, cuman Eminem doang. Gue nggak tahu kenapa, dan gue Tapi ngefans banget. rap God juga. Rap God gue nggak terlalu yang album itu gue kurang sih. Iya kayaknya itu Nggak tahu. technical lah. Iya itu kurang. Iya. Cuman gue tuh ngefans banget sampai gue punya 3 buku di biografinya dia, Eminem. Man, lu mirip kayak gue bro. Gue kalau ada fans sama orang, gue sampai ya, your dad is my idol bro. I have his book, like mungkin cuma satu ya, tapi Enggak sih, ada 2 dia. I know. Cuma maksudnya gue cuma punya satu. Tapi itu cara gue untuk menunjukkan kalau gue senang sama orang lah. Gue beli gitu karena waktu itu mungkin basically I didn't have access to talk with your dad. So Dan waktu ya kayaknya akses waktu kita kuliah kan juga beliau udah nggak ada. udah nggak ada ya. Gue masuk 2009, kayak beliau meninggal 2007. Iya ya makanya. Jadi man, dan how did you overcome your depression? Overcome apa? Oke, gue inget-inget ya. Gue ngalamin sih yang kayak pengen bunuh diri, sorry ya. Pengen bunuh diri gitu-gitu, gue ngalamin masa-masa itu, gue ngalamin. Tapi ada satu yang gue sadari, gue nggak pernah nyerah ternyata orangnya. Oh, oke. Nggak pernah nyerah, dan gue kalau misalnya dikasih tanggung jawab itu, gue selalu memberikan yang terbaik banget gitu. Dan gue sekarang gue ngerasa dikasih tanggung jawab untuk bikin lagu bagus, untuk bikin karya bagus. Ini yang menghidupkan gue gitu. Jadi itu sih yang overcome my depression. Mungkin gue ada sesuatu yang gue kerjain secara. Dan turning pointnya adalah? Turning pointnya waktu pandemi itu, yang gue lagi uring-uringan parah, lagi bener-bener. Who was the first person yang shed the light untuk bisa bikin lo akhirnya ya udah bikin musik? Rian Dimas ya. Itu dia orang. Man. Itu secara morally dia supportnya. Jangan menyerah guys, save you. Oh dia baby. Banyak kan, Bong, kan gue anak seorang Krisya, pasti banyak yang bilang lu nurusin dong jejak bapak lu gitu-gitu. Dan itu kayak cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah yang sama Rian ini karena dia berhubungan baik sama nyokap gue, jadi kan gue pernah ketemu gitu-gitu. Dan dia kan industri udah lama banget gitu, udah bertahan lama. Makanya gue apa yang dia omongin gue dengerin, dan cara penyampaiannya dia tuh mungkin bener kali ya, nggak yang keras, nggak yang kayak gimana. Cara penyampaiannya tuh pas gitu ke gue, jadi gue masuk ke hati gue. Dan itu bener-bener yang music save my life sih. Jadi gue bener-bener tadi gue bilang, tadi gue udah menemukan jalan gue. Dan seperti yang lo bilang, gue udah pulang ke rumah lah. Ibaratnya udah setelah lama nyasar. Welcome home bro. Everything's maybe different with your dad's era ya. Tapi gue yakin setiap era itu punya plus dan minusnya masing-masing. Dan gue seneng banget bisa denger lo overcome your depression, karena gue percaya depression is not a joke for now. Not a joke man. Not a joke. Dan apa ya, meskipun gue termasuk orang yang tidak ada di situ. Gue tidak mudah untuk merasa depresi gitu ya. Tapi gue tahu sendiri, gue pernah ada di kondisi yang gue nggak bisa explain, kayak panic attack gitu loh. Yang for some people is a joke gitu ya, panic attack. Tapi gue pernah bener-bener yang kayak bener-bener keluar keringet dingin, bingung mau ngapain, dan gue kayak minta everybody to shut up. Gue matiin semua bunyi sampai bahkan AC, untuk gue merem buat bener-bener yang kayak please lewat ini kenapa gitu. Dan akhirnya for 30 minutes lewat, masanya lewat gitu ya, kayak panic attack gitu. Iya. Dan gue jujur waktu itu gue bener-bener yang kaget loh. Gue kaget ternyata gue bisa kayak gitu. Gue pikir tuh gue nggak akan pernah ngerasain yang kayak gitu. Ternyata gue ngerasain, dan gue setelah itu it changed everything yang gue punya pandangan gue tentang depression or mental health ya. Sebelumnya gue tidak against, tapi gue tidak terlalu, ya gue nggak ngerti, maksudnya gue nggak tahu rasanya. Tapi ketika gue ngerasain itu, gue yang kayak bener-bener 30 minutes of hell gitu loh. Gue kayak yang bener-bener aduh, gue nggak sampai mikir suicidal, tapi gue kayak pengen shutdown sebentar gitu. Nah sebenarnya kan kalau dipikir-pikir lagi ya, itu kan suicidal ringan ya. Gue pengen shutdown kan berarti kayak gue pengen mati bentar gitu loh. Tapi waktu itu beneran gue merasanya kayak
aduh duh pengen pengen kayak kalau PC itu gue pengen matiin bentar gitu loh. Gue nggak nyangka. Paham kok rasanya gue, paham. Jadi menurut gue ya gue happy to know lo bisa overcome the depression, dan even better music save you, dan even gue juga seneng dengar bahwa lo aware gitu loh siapa yang ibarat nih kalau lo digorong-gorong gitu ya, yang nyalain lampu buat ngambil lo buat dari gorong-gorong gitu ya, lo inget nama orangnya dan lo sebut gitu. Dan menurut gue itu hal yang ethical ya, bahwa kita inget siapa yang berjasa dalam hidup kita. Iya. Gue gak akan lupa lah kakak-kakak dari The Massive ya, bukan Rian aja sih. Mereka yang bantu gue, mereka yang support gue. Gue waktu itu masih full dengan scare gitu, takut. Masih waktu pertama kali untuk rilis ya. Mereka bilang jangan overthinking Sya, udah berkarya aja, mikirnya berkarya aja. Sekarang nih lagi lanjutin bokap lu gitu. Oke. Pokoknya pikirnya berkarya aja. Malah Karian bilang, kok bisa nggak usah mikir sama sekali, biarkan mengalir aja. Itu yang selalu gue ingat. Iya bro. Biarkanlah semua mengalir aja, melakukan yang terbaik, terus biarkanlah mengalir, udah gitu aja. Kalau misalnya ada orang negatif ya nggak usah didengerin. Kalau orangnya baperan banget sih. People will judge anyway. It's okay. Baperan itu menurut gue, gue juga at sometimes gue juga baperan bro. Sebagai orang yang melankolis ya. Kita kan seniman pasti ada sisi melankolis sensitif. Ya. Menurut gue nggak perlu berusaha untuk jadi nggak baper. Kalau saran gue nggak apa-apa baperan. Iya dirasain aja. Dikontrol aja. Dikontrol. Ya, benar. Dikontrol benar. Jadi thank you bro for sharing with me. Wah, thank you so much Bong. Semoga hanya kau yang ku mau bisa berjalan sesuai rencana. Dan gue tunggu banget sama cover Cursia version pop rock atau apapun itu. Gue tunggu banget. Gue yakin itu di-improve projectnya. Nice, thank you for the idea bro ya. Sama-sama bro. I take it as consideration. Siap. Thank you bro for coming to Indo Musikgram. Buat sobat musik mungkin ada yang mau di shout out dari Pasya ke yang ini tengah. Shout out gimana bang? Ada mau promo apa mungkin atau upcoming ada apa ya? Oke. Untuk sobat musik Indo Musikgram, jangan lupa dengerin EP saya yang baru, Hanya Kau Yang Ku Mau, di Spotify dan di ESP lainnya. Makasih. Mantap. Oke, thank you sobat musik. Sampai ketemu lagi di video dan audio Indo Musik Talk yang berikutnya. Thank you. Bye bye.